lagi sama aku Karina. Dan selamat datang di channel aku. Sebelum kita mulai video hari ini, aku pengen ingetin sama kalian, aku pengen mastiin kalian untuk ngecek Instagramnya Karin Organik, karena di sana tuh ada banyak banget produk-produk organik, makanan-makanan sehat yang bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan tubuh. Buat yang baru nonton, mungkin kalian bingung kenapa aku di sini ada lukisan kayak gitu. Jadi di video aku itu aku akan melukis yang sebenarnya lukisannya itu nggak ada hubungannya sama ceritanya, dan juga si lukisannya itu nggak langsung selesai gitu loh. Jadi kayak bersambung ke video-video selanjutnya gitu. Jadi, kalian bisa melihat proses gimana aku menyelesaikan satu buah lukisan pakai cat minyak. Aku di sini udah nyiapin nih palet yang isinya cat minyak. Aku bakalan menceritakan sebuah kasus yang cukup aneh. Bisa nggak sih kalian bayangin kalau ada orang yang dipenjara, yang dihukum karena kasus pembunuhan, tapi padahal nggak ada orang yang dibunuh? Aneh kan? Aku bakalan ngejelasin sama kalian nih gimana ceritanya, kok bisa sih ada orang dihukum sampai kayak gitu. Apakah dia difitnah? Apakah dia dijebak? Kita nggak tahu, oke? Jadi semua cerita ini bermula di Houston, Texas, dan ini terjadi gak lama guys. Itu tuh kayak tahun 2017 kejadiannya. Jadi sekitar 3 tahun yang lalu. Semuanya bermula dari dua orang dokter yang jatuh cinta. Nah, aku bakalan ceritain salah satu dokternya dulu, dan itu adalah Valerie McDaniel. Jadi Valerie McDaniel ini tuh adalah seorang dokter hewan, dan dia punya kebiasaan yang cukup aneh, yaitu dia itu suka bikin diary. Nggak aneh sih ya sebenarnya nulis punya diary, cuman diary-nya dia itu dalam bentuk audio guys. Si Dr. Valerie McDaniel ini tuh kayak gimana sih orangnya, backgroundnya kayak gimana. Nah, dia itu adalah seorang janda dan dia berumur 48 tahun ya. Jadi dia sudah bercerai dari mantan suaminya. Nah, mantan suaminya itu namanya adalah McDaniel. Valerie McDaniel ini kan adalah seorang dokter hewan yang udah punya klinik sendiri kan. Nah, si kliniknya itu sebenarnya bukan sepenuhnya milik Valerie, tapi kayak klinik dokter hewannya itu bareng-bareng dimiliki sama si mantan suaminya, si Mac ini. Tapi orang-orang sih bilang kalau Mac itu kayak jarang kelihatan di klinik, jadi kayak nggak pernah kerja di klinik gitu. Bahkan orang-orang tuh udah tahu gitu loh kalau si Mac ini, si mantan suaminya itu dulu semasa waktu masih nikah sama Valerie itu kerjaannya adalah nyari cewek lain. Dan dari mana nih Valerie tahu kalau si suaminya McDaniel ini tuh suka main sama cewek-cewek lain? Nah, itu adalah karena suka ada cewek-cewek yang nelfon ke klinik, dimana itu kan yang ngangkatnya tuh Valerie kan. Terus kayak Valerie itu kan kayak ngangkat gitu kan, kayak halo, ini dengan Dr. Valerie. Oh, terus kata si dokter saya, oh iya betul, ini dengan siapa? Oh, saya cewek siapa gitu kan ya. Terus dia bilang, ya jadi saya tuh kencan, saya ngedate sama seorang pria, dan saya baru tahu kalau pria itu adalah sudah menikah, dan dia adalah ternyata suaminya si Valerie. Telepon dari wanita-wanita asing ini tuh nggak hanya sekali guys. Jadi Valerie ini tuh sering banget terima telepon gitu dari cewek-cewek yang udah berkencan dengan suaminya itu. Karena semakin lama si Valerie ini tuh semakin gak suka digituin ya, akhirnya Valerie mengajukan cerai dengan suaminya. Perceraiannya tuh lumayan berantakan, lumayan messy. Valerie pun kayak ya harus berjuang mati-matian untuk menyelesaikan perceraiannya, karena kayak banyak yang harus diurusin. Mereka tuh kayak punya anak 1 orang gitu. Sementara itu tempat kerjanya si Valerie kan berbagi hasil dengan Mac gitu kan. Nah, jadi si perceraiannya tuh bahkan sampai bikin Valerie tuh harus membayar 1,2 juta dolar biar si klinik hewannya tuh full jadi milik dia sepenuhnya gitu. Dan selain itu ya dia jadi single mom. Usia pernikahannya Valerie dengan Mac itu hanya bertahan selama 17 tahun, dan ya itu memang cukup lama sih ya. Beberapa lama setelah dia udah bercerai, dia kan lama-lama kayak kok kayaknya butuh ya sosok ayah untuk anaknya gitu. Kok dia rasanya kayak pengen pacaran lagi gitu, tapi itu nggak gampang ya buat dia karena kan dia umurnya 48 tahun. Terus dia kayak udah mulai insecure, kayak takut nggak ada cowok yang mau sama dia karena usianya yang udah tua.
Sampai suatu hari dia main ke rumah tetangganya, dan tetangganya ini tuh adalah seorang ibu-ibu yang bisa dibilang sophisticated banget lah, berkelas kayak gitu. Terus si ibu-ibunya tuh bilang gini, Valerie, kamu tahu nggak, gimana kalau misalnya besok kamu datang ke sini, kita makan malam bareng. Aku mau kenalin kamu ke anak aku cowok juga. Ya dia umurnya seumuran kamu lah mungkin, tapi lebih muda dari kamu 8 tahun. Jadi si cowoknya tuh umurnya 40 tahunan. Udah deh, pokoknya kamu datang aja ya besok, kita makan malam bareng dan aku bakalan kenalin kamu ke anak aku gitu kan. Ya udah, akhirnya Valerie pun datang besoknya dan ternyata benar aja dikenalin ke seorang pria, anaknya si ibu ini, yang namanya adalah Leon Jacob. Jadi Leon Jacob ini tuh umurnya 40 tahun. Dia lebih muda daripada Valerie, tapi dia sama-sama lulusan kedokteran guys, dan single gitu kan, itu kan yang paling penting kan. Akhirnya mereka berkenalan lah tuh di makan malam itu kan. Nah ternyata si cowoknya itu ngerasa nyaman sama Valerie. Wah, akhirnya ada juga wanita yang bisa, yang pendidikannya itu sama kayak aku, yang pengetahuannya sama kayak aku. Padahal memang kenyataannya Valerie itu lebih pintar daripada si Leon gitu kan. Guys, sebentar ya nih, aduh aku susah juga ternyata ngomong sambil ngoceh sambil melukis. Bisa gua. Nah, pasti kita penasaran kan, sebenarnya si Leon Jacob ini tuh siapa sih, kayak gimana orangnya. Nah, Leon Jacob ini tuh bisa dibilang dari kecilnya dia tuh kayak tipe-tipe anak yang privilege gitu. Kalau misalkan kalian nggak tahu privilege itu apa, jadi privilege itu semacam keistimewaan lah ya. Jadi dia tak lahir dari keluarga yang kaya raya, dia selalu hidup berkecukupan, dia nggak pernah hidup berkekurangan, jadi hidupnya tuh enak-enak aja. Dan ya bisa dibilang dia juga bisa dibilang dia juga agak manja gitu sama ibunya, which is sebenarnya nggak salah juga sih. Tapi satu hal tentang Leon Jacob, dia itu orang yang bener-bener narsis guys. Jadi dia menyebut dirinya sebagai alpha male gitu kan. Kalau misalkan ada cowok kenalan sama kalian terus dia bilang kalau dia adalah alpha male, kayaknya kalian mendingan kabur aja deh. Nah, lama-lama mereka tuh kan pacaran ya, karena sama-sama suka, sama-sama merasa nyaman. Jacob merasa pendidikannya Valerie itu sama kayak dia, terus ngerasa ngobrolnya nyambung kayak gitu. Akhirnya mereka pacaran. Ada hal yang sebenarnya diumpetin sama Jacob. Jadi ada hal yang sepenuhnya nggak diceritain ke Valerie, yang dimana sebenarnya si Leon Jacob itu adalah seorang duda guys. Ya sebenarnya sih Valerie juga nggak masalah ya kalau misalkan dia mau duda mau apa juga, toh dia juga kan adalah seorang janda ya kan. Cuman memang dari awal Jacobnya itu nggak terbuka guys. Memang si Jacob ini nggak punya anak sih, cuman dia pernah menikah aja dan nama mantan istrinya itu adalah Annie. Oke. Yang Valerie nggak tahu itu adalah alasan kenapa Jacob dan Annie bercerai itu adalah karena Annie bilang kalau Jacob itu terlalu posesif dan juga suka nge-stalking gitu. Jadi mungkin tahapan stalkingnya tuh udah bener-bener annoying banget ya, sampai jadi alasan kenapa si Annie menggugat cerai Leon adalah karena selain nge-stalking, Leon juga mengancam akan membunuh Annie dengan keluarganya sendiri. Si Annie ini mengajukan cerai. Oh ya, hal yang lupa aku ceritain soal Leon Jacob adalah, jadi si Leon Jacob ini kan karena dia privilege ya, dia lahir dari keluarga yang tajir, jadi dia tuh semacam kuliah kedokteran, tapi karena dia tuh manja dan males gitu ya, jadi dia nggak lulus sebenarnya kedokterannya guys. Nah, karena dia nggak lulus, jadi dia tuh kayak milih untuk pindah ke luar negeri aja deh gitu. Terus nanti di luar negeri dia bakalan nyari kenalan kerabat keluarga gitu untuk dapat kerjaan, biar dapat kerjaan gitu. Sampai akhirnya setelah dia dari California, terus dia pindah balik ke Houston, Texas, otomatis dia juga harus nyari kerjaan lagi dong gitu kan. Valerie semakin ngerasa aneh nih sama si Leon Jacob. Kok Leon tuh sampai dipecat 2 kali di tempat magang yang berbeda gitu kan. Terus kok sekarang si Leon jadi nggak bekerja gitu kan. Nah ternyata alasan kenapa Leon sekarang nggak bekerja adalah karena dia itu nggak punya surat izin praktek guys, karena kan sama-sama dokter tuh, jadi dia nggak punya surat izin praktek. Karena kalau misalkan kalian baru pindah dari luar negeri, itu biasanya di negara yang berbeda itu harus ada surat izin yang berbeda lagi gitu. Sementara surat izinnya si Leon itu nggak keluar-keluar, jadi kayak Leon tuh susah banget dapetin surat izin gitu untuk praktek. Nah, Leon tuh sebenarnya tahu alasannya kenapa dia nggak bisa dapat surat izin, tapi dia nggak terbuka sama Valerie gitu kan. Nanti aku bakal ceritain kenapa Leon
susah dapat surat izin praktek. Jadi aku bakal ceritain dulu nih sejarah percintaannya si Leon ya. Jadi setelah bercerai dengan Ani, mantan istrinya, Leon itu sempat sempat pacaran sama Megan. Nah, Megan ini adalah orang yang harus kalian inget ya, karena Megan ini bisa dibilang salah satu orang yang penting dalam kasus kali ini juga. Nah, si Megan ini pacaran sama Leon sebenarnya nggak begitu lama, cuman Megan ini sempat melaporkan Leon ke polisi. Nah, kenapa kok bisa Leon si alpha male gitu kan, lulusan kedokteran dilaporin ke polisi? Kenapa gitu kan? Apa yang salah dengan Leon gitu kan? Ternyata laporannya ke polisi adalah karena kasus stalking. Jadi Leon ini sering nge-stalking Megan dan juga sangat posesif dan juga sangat obsesif sampai ke tahap bener-bener bikin Megan itu takut sama Leon gitu. Bahkan waktu itu Megan sama Leon itu sempat berantem. Nah, Leon itu nonjok bibirnya Megan sampai berdarah gitu. Dan itu bener-bener bikin Megan muak banget, dia nggak bisa jadi pacarnya Leon lagi. Dan akhirnya Megan ngelapor ke polisi, ada kekerasan dan ada stalking, dan akhirnya hakim pun menyetujui tuntutannya Megan. Nah, jadi si Leon ini tuh punya semacam rekam jejak kriminal lah ya di Houston, Texas ini. That's why kenapa Leon nggak punya surat izin untuk praktek sebagai dokter adalah karena kalau orang punya rekam jejak kriminal ya dia nggak bisa dapat surat izin untuk praktek. Hubungan mereka toksik banget ya, sampai akhirnya Leon itu putus sama Megan dan akhirnya Leon pacaran sama Valerie. Leon dan Valerie ini pacaran selama 2 bulan sampai akhirnya mereka tuh punya rencana untuk menikah. Sementara Valerie kan bilang, ya udah kalau misalnya kamu mau nikahin aku, kamu harus punya kerjaan dong. Masa iya kamu nggak punya surat izin praktek terus kamu jadi nggak kerja, ya kan? Apa yang akan dilakukan Leon? Apakah Leon akan melakukan yang terbaik biar dapat surat izin? Ya bener banget, Leon malah memanggil Zack yang bisa dibilang seorang hitman. Si Leon tuh mikirnya, oke, kalau misalnya aku mau praktek berarti aku harus dapat surat izin. Kalau aku mau dapat surat izin praktek berarti rekam jejak kriminal aku harus dihapus dong dari hakim. Nah, siapa yang bisa menghapus rekam jejak kriminalnya dia? Yaitu adalah orang yang melaporkan, yaitu Megan. Nah, gimana nih biar Megan mau? Megan pasti nggak mau ngapus nih. Ya udah deh, mendingan gua bunuh aja deh Megan. Nah, Leon pikirnya kayak gitu. Nah, akhirnya si Leon tuh manggil Zack gitu kan. Si Zack ini adalah hitman gitu. Leon bilang, oke, Zack, lo bisa nggak nolongin gue? Lo tolong ilangin tuh si Megan gitu kan. Gue nggak peduli gimana caranya, pokoknya gue mau Megan hilang. Dan waktu itu Leon tuh menawarkan 5.000 US dollar, terus 2 jam tangan dan 1 laptop. Dan itu tuh kayak pembayarannya tuh langsung di muka gitu loh. Dan Zack langsung ngambil kan bayarannya dan mereka setuju. Dan apa yang terjadi? Ternyata Zack adalah seorang penipu, guys. Jadi Zack itu bukan hitman, jadi dia tuh kayak udah dapat laptop, udah dapat duit, oke, kabur. Terus kan ini udah pasti bikin Leon marah dong, udah bayar 5.000 US dollar, 2 jam tangan, 1 laptop hilang gitu kan. Zack marah banget dong. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh Zack? Ya, Zack menelpon seorang bail bondsman. Bail bondsman itu adalah orang yang bisa meminjamkan uang sama kita kalau misalkan kita berurusan sama polisi, misalkan terus kita di penjara. Nah, si bail bondsman ini tuh bisa meminjamkan uang agar kita bisa bebas dari penjara, tapi gantinya kita harus membayar uang pinjaman itu dengan bunga yang lebih besar. Jadi mungkin bisa dibilang semacam rentenir versi legal gitu. Jadi bail bondsman ini emang profesi yang legal, guys, kalau di sana. Dan Leon tuh meminta tolong sama bail bondsman ini untuk mencari Zack karena selain bisa minjemin uang, si bail bondsman ini juga pintar melacak orang gitu. Nah, dan basically si Leon ini mengaku sama bail bondsman kalau lu bisa nggak cariin orang nih namanya Zack, dia bawa kabur duit gue, laptop dan juga jam tangan. Karena dia menipu, karena awalnya gue nyuruh dia ngilangin Megan, tapi dia malah kabur gitu kan. Nah, bail bondsman begitu tahu kalau Leon punya niat untuk bunuh orang lain, si bail bondsman melakukan hal yang benar, yaitu melaporkan ke polisi. Jadi setelah Leon pulang, akhirnya si bail bondsman ini tuh nyamperin polisi dan ngelaporin ke polisi, ini ada klien saya yang bilang dia mau punya rencana jahat sama orang lain. Polisi pun diam-diam menyusun rencana untuk menangkap Leon karena
polisi juga kan ngecek backgroundnya Leon. Oh ternyata memang benar Leon ini rekam jejak kriminal, terus sekarang dia punya niatan yang jahat kayak gini. Dan polisi tuh mikir kayak ini kayaknya situasi yang berbahaya kalau misalkan si Leon bebas gitu aja gitu. Akhirnya polisi menyusun rencana. Hal pertama yang dilakuin polisi adalah polisi mengamankan Megan, karena polisi kan tahu ya Megan itu adalah target utamanya. Jadi polisi mengamankan Megan ke tempat yang aman, dan polisi juga memberikan semacam perlindungan sama Megan biar Megan tuh terlindungi lah ya. Setelah itu polisi berhasil menemukan Zack, dan di kantor polisi bilang sama Zack, oke gini bro, lu bisa dipenjara bertahun-tahun kecuali kalau lu mau kerjasama sama kita gitu. Jadi kita memang mau menangkap Leon karena dia sepertinya orang yang berbahaya. Hukuman kamu bakalan kami kurangin asal kamu mau kerjasama sama kami. Dan akhirnya Zack pun setuju, dan akhirnya polisi menyuruh Zack untuk menelpon Leon, suruh ngajak ketemu. Zack langsung menelpon Leon. Leon, sorry ya kemarin gue hilang, aduh mau banget nih, kemarin ada urusan mendadak gini ya, gue balik nih, gue bakalan kerjain apa yang lu suruh gitu. Tapi ini gue kenal orang yang kayaknya lebih profesional nih kan. Terus kata Leon, oh gitu, siapa maksud lo gitu kan, ini ada nih kenalan gue yang dia memang hitman, sepertinya orang ini bakalan lebih cocok buat lo gitu. Si Leon pun setuju kan sama Zack. Terus akhirnya mereka ketemuan tuh bertiga. Dan orang yang direkomendasiin sama Zack ini adalah sebenarnya seorang polisi yang sedang menyamar menjadi hitman. Si polisi ini tuh ketemuan sama Leon dan menggunakan alat penyadap gitulah ya. Jadi pembicaraan mereka tuh semuanya direkam. Dan mereka ketemu di sebuah cafe bernama Olive Garden. Juga yang bikin kaget adalah yang datang itu Valerie. Jadi Valerie juga ikut datang. Dan si hitman ini tuh kayak, apa yang bisa gue bantu gitu kan. Akhirnya si Leon pun bilang, iya gue punya mantan nih namanya Megan, gue mau lu ngilangin Megan gitu. Ternyata Valerie pun terlibat gitu. Ini yang banyak orang gak nyangka ya, karena Valerie ini tuh dikenal sebagai dokter hewan yang reputasinya bagus gitu ya, yang pasien-pasien tuh pada suka. Valerie bilang kalau dia juga pengen si hitman palsu ini tuh untuk menghilangkan mantan suaminya. Dan memang alasannya kenapa Valerie bilang kayak gitu adalah karena mantan suaminya tuh berusaha untuk mengambil hak asuh anaknya gitu. Jadi Valerie ingin mantan suaminya juga hilang. Dan pada saat itu si polisi yang sedang menyamar ini sebenarnya sih kaget juga gitu, kok ternyata Valerie juga terlibat gitu. Tapi biar gimana pun akhirnya si hitman palsu ini menyetujui persetujuan itu, dan Leon tuh membayar sekitar 10.000 US dollar untuk satu orang. Jadi kan itu targetnya kan Megan sama mantan suaminya Valerie kan, 2 orang berarti 20.000 US dollar gitu. Akhirnya si Leon pun bayar uang itu. Nah dimana kalau misalkan udah ada transaksi nih bayar-membayar kayak gini, itu kan berarti udah ada bukti lah kalau memang Leon ini tuh melakukan pembunuhan gitu kan. Polisi tuh langsung mengamankan mantan suaminya Valerie ke tempat yang lebih aman. Dan akhirnya polisi mikir kayak, oke gimana lagi nih caranya biar kita bisa. Terus polisi tuh nanya sama Megan dan juga sama mantan suaminya Valerie untuk gimana kalau misalnya kita bikin foto TKP gitulah, atau palsu TKP seolah-olah kalian sudah meninggal. Jadi kayak bakalan di setting, di stage gitulah, make up yang mengerikan gitu, jadi seolah-olah mereka tuh udah menjadi korban. Si mantan suaminya Valerie dan juga Megan pun menyetujui gitu kan. Mereka pun photoshoot gitulah, photoshoot sok-sok TKP gitu. Yang kasihannya itu si Megan sih. Jadi kayak waktu photoshoot itu tuh si Megan bener-bener nangis banget. Kayak kalian bisa bayangin gak sih kalian photoshoot adegan yang mungkin aja sebenarnya kayak mungkin aja di masa depan tuh kalian kayak gitu sangat emosional banget. Dan akhirnya hitman palsu ini alias polisi yang sedang menyamar ini datanglah ke apartemennya Valerie dan juga Leon gitu kan, dan bilang, oke, kita udah menyelesaikan tugas kita, kalian mau lihat fotonya nggak? Terus awalnya Valerie tuh yang kayak enggak gitu kan. Tapi akhirnya mereka tuh ngeliat foto Megan. Selama pertemuan itu ya semuanya direkam karena polisinya pakai penyadap juga. Ya setelah itu polisi nggak langsung nangkep guys. Jadi polisi tuh mikir, oke gimana lagi nih kita bisa ngejalin mereka lagi. Seolah-olah mau bikin pemberitahuan lah sama Valerie. Biasa loh kan kalau misalkan ada kejadian kayak gitu kan polisi biasanya lapor ke keluarga kan ya. Nah polisi tuh datang ke apartemennya Valerie gitu, kayak pura-pura mau ngasih kabar. Tok gitu kan. Terus dibuka sama Valerie. Terus oh ya silakan masuk Pak, ada apa gitu kan. Terus kata polisi, oke Valerie, kami sangat bersedih, kami mau kasih tahu sama kalian kalau mantan suami kamu
meninggal juga, Megan mantan pacar kamu meninggal gitu. Dan di sana Valerie bener-bener nangis histeris gitu kan, pura-pura nangis, padahal polisinya juga kan pakai body cam gitu kan. Terus mereka tuh yang kayak si Leon tuh bilang gini, kayak pura-pura nenangin Valerie gitu kan, udah jangan sedih. Aneh ya, padahal kita kemarin seharian di sini loh nonton TV. Polisinya tuh kayak akhirnya si polisi tuh bilang, tapi kami kayaknya perlu menanyakan beberapa pertanyaan. Mau nggak kalian ikut ke kantor polisi? Valerie dan si Leon tuh mau aja ikut kan. Dan mereka pun pas turun dari apartemennya, tahu nggak siapa yang menyambut di pintu keluar apartemennya? Bener banget, itu adalah mantan suaminya Valerie. Dan mantan suaminya udah yang kayak, terus si Valerie tuh yang kayak, polisi pun bilang kalau kalian ditangkap atas kasus pembunuhan gitu kan. Akhirnya persidangan pun dijalankan dan Valerie pada saat itu masih sempatnya bikin audio diary. Dan di audio diary-nya itu Valerie bilang kalau aku bukan pembunuh, aku tidak mau menyakiti siapapun. Setelah semuanya terjadi, Valerie itu benar-benar sayang sama Leon dan Leon juga baik sama Valerie. Setelah persidangan dimulai dan pembelaan dari pengacaranya itu adalah mereka itu dijebak oleh polisi karena kan nggak ada korban guys. Akhirnya Valerie itu sempat keluar dari penjara dulu guys, jadi dia sempat bayar uang jaminan untuk bisa keluar dulu dari penjara untuk sebentar gitu, baru akhirnya balik lagi. Nah pas dia keluar dari penjara itu, Valerie itu mengajak geng teman-teman ceweknya gitu untuk hangout, untuk main, untuk ketemu gitu. Dan kata teman-temannya tuh Valerie memang terlihat sangat frustasi, sangat depresi. Dan ternyata kenapa Valerie ngajak teman-temannya ketemu itu adalah semacam kayak ucapan selamat tinggal gitu, karena akhirnya Valerie loncat dari lantai 7 apartemennya. Sementara itu persidangan dilanjutkan dan Leon pun dihukum seumur hidup. Dan ya saking narsisnya si Leon ini tuh, si Leon sampai mau menjual kisah cerita hidupnya ini tuh ke sutradara gitu. Dan dia pengen Bradley Cooper yang main sebagai dia gitu, kayak kamu nggak seganteng Bradley Cooper. Guys, menurut kalian gimana cerita kali ini? Apakah menurut kalian sebenarnya Leon itu dijebak oleh polisi, atau misalkan memang Leon itu pantas mendapatkan hukuman kayak gitu? Kalian bisa tulis di komen di bawah. Dan lukisan aku ini bakalan aku lanjutin di video selanjutnya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, kalian harus nonton video selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share. Makasih banyak yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.